của câu lạc bộ của các câu lạc bộ tôi lên đến thành phần hiện tại chỉ như này, nhưng mà tôi Even when you sẽ feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Peningkatan pesat timnas Indonesia buat kagum media Jerman. Timnas Indonesia asuhan Sintayong dianggap telah mengalami perkembangan pesat. Hasil kerja keras itu pun mendapatkan pujian dari salah satu media Jerman, Deutsche Welle, atau yang biasa dikenal dengan DW. Media tersebut menuliskan jika selama ini sepak bola Indonesia terkenal dengan inkonsistensi aturan, kerusuhan antar supporter, serta syarat dengan kepentingan politik. Namun generasi baru kini telah hadir. Kemunculan mereka menemukan harapan dari pecinta sepak bola tanah air. Sejak dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan Sintayong, timnas Indonesia perlahan mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Sang juru taktik dengan berani memilih pemain muda dengan rata-rata usia 23 tahun ke tim senior. Adapun cara itu dapat dikatakan berhasil. Sintayong sukses membawa skuad Garuda menepati runner-up Piala AFF 2020 dengan skuad yang tergolong muda. Terbaru, pria berusia 51 tahun itu mampu membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Timnas Indonesia telah 15 tahun absen dari ajang tersebut. Terakhir kali skuad Garuda tampil di sana adalah pada tahun 2007 lalu. Kini Sintayong berhasil mewujudkan mimpi pecinta sepak bola tanah air untuk melihat skuad Garuda kembali berlaga di sana. Media Jerman pun turut memuji perkembangan pesat timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Mereka menyebut potensi generasi baru timnas Indonesia telah memunculkan harapan di kalangan publik tanah air. Sintayong juga diharapkan dapat terus fokus untuk mengembangkan timnas Indonesia di 3 kelompok umur, yakni tim U19, tim U23, dan tim senior. Dengan demikian, skuad Garuda dapat mencetak prestasi di level Asia nantinya. Media Vietnam kepanasan, dengar sewar Ronaldo Kuateh. Media Vietnam Total 24/7 membahas soal sesumbar penyerang timnas Indonesia U19 Ronaldo Kuateh. Dalam sebuah kesempatan, penyerang keturunan Indonesia Liberia ini menyebut timnas Indonesia U19 lebih kuat ketimbang timnas Vietnam U19. Awalnya dia memuji Vietnam dan Thailand yang merupakan lawan kuat di grup A bersama timnas Indonesia. Namun dirinya yakin timnas Indonesia U19 lebih kuat dari dua lawan ini. Karena menurutnya para penggawa Garuda Muda akan bekerja keras untuk mendapatkan penampilan terbaik di turnamen mendatang. Komentar ini pun menjadi sorotan The Town 24/7. Menurut media tersebut, The Golden Star harus mewaspadai dengan kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF U19 ini. Di sisi lain, The Town 24/7 juga melemparkan pujian kepada Ronaldo Kuateh. Mereka mengatakan Ronaldo Kuateh merupakan salah satu amunisi terbaik yang dimiliki skuad Garuda Nusantara. Tentu saja menarik menanti duel itu, mengingat kedua tim memiliki kekuatan yang hampir setara. Indonesia jangan terkecoh strategi licik Vietnam. Jelang pertandingan besar Indonesia melawan Vietnam, pelatih Vietnam Din Tenam justru membeberkan formasi yang akan dipakainya. Dia condong akan memakai formasi 4-3-3 di Piala AFF U19 2023. Din pun tengah mempersiapkan skuadnya sebaik mungkin jelang pertandingan kontra timnas Indonesia U19. Padahal dia hanya punya waktu sebulan untuk mentas di Piala AFF U19 2022. Timnas Indonesia sebaiknya jangan terkecoh dengan pernyataan dari pelatih Vietnam tersebut. Dirinya bisa saja hanya mengecoh Sintayong dan para pemainnya untuk masuk dalam rencana liciknya. Sekedar informasi, Din merupakan pelatih yang membawa Vietnam U16 mencapai perempat final Piala Asia U16 2016. Oleh sebab itu, strategi Din patut untuk diwaspadai timnas Indonesia U19 saat bentrok di Stadion Patriot Candrabaga. Pertandingan timnas Indonesia U19 kontra Vietnam juga diprediksi akan berjalan sengit sejak menit pertama. Meski begitu, Garuda Nusantara diharapkan dapat meraih poin penuh sebagai modal pertama di Piala AFF U19 2022.
you could never do before. Gaji Jordi Amat ternyata tak sebesar pemain Indonesia ini. Main di klub Eropa ternyata belum tentu punya gaji lebih banyak dari pemain di klub Liga 1. Seperti halnya jika melihat gaji yang didapatkan oleh pemain naturalisasi Indonesia, Jordi Amat. Untuk diketahui, Jordi Amat baru saja dikabarkan telah menolak tawaran dari klub top Yunani Panathinaikos. Agen Sadil Ramdhani, Alek Telpes mengkonfirmasi bahwa Jordi Amat menolak tawaran Panathinaikos. Hal tersebut setelah Alek Telpes berkomunikasi dengan agen Jordi Amat yang bernama Jose. Menurutnya, Jordi Amat menolak tawaran Panathinaikos karena masalah bahasa dan juga masalah besaran gaji yang diminta Jordi Amat. Menurut besaran gaji musim lalu, Jordi Amat mendapatkan 369.000 pound sterling setahunnya. Jumlah ini setara dengan angka 6,7 miliar rupiah per tahun. Jika dibagi ke dalam 12 bulan, maka Jordi mendapatkan 559 juta rupiah per bulan. Jika melihat pendapatan tersebut, kemungkinan klub Liga 1 Indonesia bisa menebus gaji yang diminta Jordi Amat jika diminati. Di sisi lain, pemain termahal timnas Indonesia Mark Klok berdasarkan Transfermarkt memiliki kemungkinan gaji sebesar 7,8 miliar rupiah per tahun. Maka gaji Jordi Amat sebesar 6,7 miliar rupiah per musim lebih kecil ketimbang Mark Klok. Never slow yourself down, you can do some more.